Selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali di Zoom meetingnya Outlet PK Review Product Knowledge. Dan hari ini, pembahasan hari ini adalah mengenai rahasia tingkatkan engagement dan follower secara organik dengan Active Flash. Spesial untuk hari ini, ya hari ini kita juga kedatangan tamu yang luar biasa, ya. Beliau adalah salah satu foundernya Activomni dan Digibaru, ya. Dan beliau juga content dan engagement expert, ya. Dan kita sambut dan kita kenalan bareng dengan Pak Michael Sugiarto. Silakan Pak. Oh, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik Pak. Bisa kedengeran semuanya ya? Aman ya? Oke, buat teman-teman, ini yang di Jakarta ada berapa orang nih yang Jakarta nih? Mungkin bisa di chat atau gimana, kita bisa lihat. Oke, well, hari ini saya akan share sesuatu yang menarik karena menurut saya ini mungkin pertama kali di Outlets ya, kita jual produk digital. Ya, jadi kalau kalian biasa di Outlets jualan produk-produk, ya kan dropship. Kali ini jual produknya beda, jual produk digital. Oh, dari Jakarta, Syahrial. Ada lagi yang dari kota lain? Mungkin saya pengen tahu dulu. Ya, boleh yuk. Pak Ferry dari mana? Bu Ellen dari mana? Ada Denny, Vera, ada Xianghan, Lei, Galaxy J7 siapa nih? Tita Dede, Musama, Pak. Rossi, halo. Ada yang namanya Oppo, belum diganti namanya ya, masih Oppo. Oppo meneh. Oh, Bu Ellen dari Jakarta, Rossi dari Jakarta, Pak Ferry dari Surabaya. Halo. Iya Pak. Aleta dari mana nih Aleta? Oke. Jadi menurut saya ini adalah produk yang revolusioner dan baru daripada Outlets ya kan, karena kita pertama kalinya jual produk digital. Dan apa sih, mungkin kalian bertanya-tanya ya, bedanya apa sih produk digital dengan produk fisik ya? Pertama, satu produk digital itu ya tidak ada barang yang dikirim, ya kan? Jadi pada saat customer itu beli ya, nanti saya contohin ya, pada saat customer itu beli, dia itu akan menerima email berupa link download dan password, ya kan, dan username sama password. Udah begitu doang, ya. Dan kemudian juga dia tinggal pakai, ini kita jualnya model tools, ya kan. Nanti dia tinggal pakai, ya udah jalan seperti gitu doang, ya. Dan cukup simple. Dan saya rasa satu hal lagi yang paling menarik buat kalian semua adalah komisinya di sini gede banget, yes, gede banget. Jadi kalian jual produk yang dan produknya ini modelnya langganan, setahun sekali, ya kan? Jadi 1 tahun dia beli buat 1 tahun, ya kan? Dan kalian akan dapat komisi yang cukup besar, ya kan? Dibandingkan dengan produk-produk non digital, ya. Jadi makanya saya mau encourage kalian nih, kalau kalian misalnya tahu ada teman yang baru mulai mau pakai Instagram, mau jualan di Instagram atau gimana, mau jadi selebgram mungkin. Nah, dia bisa pakai tool ini namanya Active Flash ya kan, untuk meningkatkan engagement-nya dia. Oke. Nah, saya akan share sedikit kepada kalian sedikit basic lah ya mengenai Instagram marketing. Engagement itu apa sih gitu kan ya. Mungkin bahasanya ketinggian, Pak, engagement apa sih gitu kan. Saya taunya follower doang gitu ya. Jadi untuk bisa jualan di Instagram itu ada banyak hal sebenarnya, ya kan. Nah, salah satunya itu ya memang ada follower, ada likes, ya kan, komen dan lain sebagainya. Oke. Tapi intinya pada saat kita buka toko, ya, buka akun di Instagram itu sama kayak kayak buka toko di tengah hutan, ya. Maksudnya rame, tapi nggak ada yang lihat. Paham ya? Jadi kayak kamu buka toko di tengah hutan, kelihatannya rame, orang lalu lalang, tapi nggak ada yang ngeliatin kamu, gitu ya. Umum aja sih, ya karena kenapa ya? Karena kita cuma satu dari sekitar berapa ya? Sekarang yang pemakai Instagram di Indonesia tuh kalau nggak salah udah ada sekitar 30 juta, ya kan? Jadi
1 dari 30 juta, dan itu terus nambah ya. Jadi apalah artinya? Jadi 30 juta juga kamu ngepost, kalau 30 juta satu hari semua akun ngepost 1 aja, itu udah 30 juta post. Jadi post kamu 1 di antara 30 juta, yang gimana caranya supaya bisa muncul gitu ya. Jadi kalau zaman dahulu kamu mau organik masih gampang di Instagram. Tapi zaman sekarang kamu nggak pakai tools, kamu nggak iklan, jangan ngarep susah organik itu, ya kan? Kamu perlu sesuatu yang benar-benar buat ngebantu kamu nge-boost gitu ya. Oke. Dan ini sudah sudah umum lah ya, banyak orang tuh pengen tahu gimana caranya sih supaya bisa marketing di Instagram dengan baik. Jadi saya kasih beberapa tips hari ini gimana caranya kamu bisa marketing di Instagram dengan baik. Nomor 1, of course, dari akunmu sendiri. Ya, dari akunmu sendiri itu ya harus ini ya, istilahnya harus mumpuni ya. Gambarnya harus bagus, captionnya harus bagus. Kemudian dia punya profilnya juga harus bagus. Saya kasih contoh deh ya di sini ya, saya share screen ya. Share screen di sini. Oke, bisa lihat semua? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Oke, ini Hair Videos. Oke, 1,8 juta followers ya. Nah, ini isinya cuma video-video mengenai rambut doang. That's it, gitu loh. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini. Nomor 1, of course harus menarik. Menarik, tapi bukan buat semua orang. Menarik buat siapa? Menarik buat pemirsanya yang di sini. Nah, ini yang lucu ya kalau di Instagram ya, kalau saya buka di sini. Kalau kalian ke explore Instagram ya. Jadi kita kepengennya tuh sebenarnya ya, postingannya kita, misalnya ini akun kamu ya, kamu mau postingan kamu ini masuk sampai ke explore. Karena kenapa? Semua orang rata-rata buka explore, kebanyakan, ya kan? Dan begitu kamu buka explore, kamu akan bisa ngelihat akun-akun lain, gitu loh. Intinya seperti itu. Dan Instagram akan mengkurate di sini gimana caranya supaya yang sesuai dengan apa yang kamu suka. Contoh di sini ya. Saya begitu masuk yang hair, begitu saya klik explore, yang keluar tiba-tiba ada yang hair, ada yang skin. Jadi ada hubungannya semua nih, tiba-tiba kayak gitu. Ya, kenapa? Karena Instagram menganggap, oh kamu follow si ini. Saya nggak even follow nih, saya cuma buka doang gitu ya. Tiba-tiba Instagram itu akan merekomendasikan kayak begini-begini, karena dianggap kamu tuh kayaknya seneng sama seperti gituan. Paham ya? Nah ini juga makanya bagus kalau kamu bisa mengasosiasikan ya, hashtag kamu dengan niche kamu. Jangan hashtagnya all shop murah Jakarta, mainan murah Jakarta. Kalau kayak gitu, ya ketemunya dengan siapa? Dengan all shop lainnya, gitu loh. Ya, jadi gitu ya. Oke. Nah, kalau nanti kalian misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan di chat ya. Saya akan coba dulu, ini cepet aja kita akan ngobrol. Oke. Jadi gara-gara ini saya ngelihatnya itu ya modelnya skincare kayak gitu-gitulah macam-macam. Oke. Nah, kita kepengen setiap postnya kita itu kalau bisa masuk di explore. Kenapa? Karena begitu kita masuk di explore, kemungkinan besar akan dilihat orang lain lebih banyak. Intinya begitu ya. Jadi supaya reach-nya lebih banyak. Kalau kita mau gratisan istilahnya ya. Kita mau gratisan, kita nggak mau bayar ads ya kan, ya maunya begini ya modelnya gitu. Tapi beda kalau kamu bayar ads. Kalau kamu bayar ads, orang suka nggak suka, pokoknya kamu ngarahin orang itu, Instagram akan tayangin. Ya kan, tayangin di mana? Pada saat dia di sini, biasanya di home. Ya, coba kita buka. Nah, ini home-nya kamu nih. Kalau di HP nih home-nya kamu. Kan kamu scroll ke bawah nih, ya kan? Nah, dia akan keluar di sini nih biasanya. Atau mana ya? Ada yang iklan nggak nih? Ini kalau di laptop itu sedikit beda. Ini amazing. Gak ada iklan ya? Di laptop nggak ada iklan. Kalau di HP udah pasti ada iklan. Sebentar juga udah ada iklan. Ya mungkin, soalnya gini. Karena pada saat kita iklan itu di Facebook sama Instagram ya, kita boleh milih mau muncul di laptop atau muncul di mobile. Jadi kan jarangnya orang lihat Instagram di laptop ya. Maksudnya di PC ya. Jadi pasti
nggak terlalu banyak iklan di sini. Paham ya di sini ya? Jadi intinya ini namanya home, yang biasa kamu buka, kamu lihat itu, ini biasanya yang banyak iklan tuh di sini, ya intinya gitu. Kalau kamu iklan, kamu akan dipaksa nonton, whether kamu suka atau enggak, ya intinya seperti itu. Oke, nah jadi tadi yang saya ngomong, kita kepengen postnya kita ini masuk ke sini. Nah, gimana caranya masuk? Well, caranya sebenarnya kamu harus banyak engagement, harus banyak reach, harus banyak yang nge-like, harus banyak yang komen. Tapi gimana caranya buat dapetin like dan komen ini? Kalau misalnya post kamu sendiri nggak dilihat orang. Jadi ini kayak ayam dulu apa telur dulu gitu kan ya. Jadi agak bingung orang nih, ya kan? Kok gue mau muncul di explore tapi perlu like supaya bisa dapat like dan komen dan engagement lebih banyak. Tapi untuk bisa dapat muncul ke explore, saya perlu like dan komen lebih banyak dulu. Nah, yang mana duluan? Ayam atau telur? Ini yang repot, ya kan? Kalau zaman dulu masih gampang karena belum terlalu banyak orang, ya kan? Sekarang kita kompetisi dengan ratusan juta post setiap hari. Dan kalau kamu cuma ngepost satu, ya apalah artinya, biasa. Oke? Nah, muncul beberapa aliran lah kalau misalnya di sini ya, di Instagram, oke? Ada yang modelnya nyepam, nomor 1. Nyepam tuh gimana? Pokoknya satu hari gua ngepost banyak, oke? Ngepost 10, oke? Ada yang sehari ngepost 30. Gua kemarin pernah ketemu orang sehari ngepost 50. Terus apa yang terjadi? Kalau kamu ngepost segitu banyak, langsung kena ban sama Instagram. Kalau zaman dulu nggak ada masalah. Zaman sekarang nggak bisa. Karena Instagram juga ada limit. Limitnya apa? Servernya nggak kuat. Beneran, karena ini semuanya gambar dan banyak video. Servernya nggak kuat. Terus terang Instagram ini, menurut saya ya, servernya tuh kurang bagus. Karena kadang-kadang sering hang, sering apa. Kalian pernah ngerasain ya? Jadi nggak bisa nge-browse. Mungkin dia punya image ini gede-gede rata-rata, ya kan, karena high quality kan, kamu bisa gedein, bisa di zoom dan lain sebagainya. So berat buat Instagram ini, ya kan, dan supaya nggak ngeberatin HP kamu juga, nggak ngeberatin ininya. Jadi servernya ini memang agak berat ya, makanya kadang-kadang suka error, dan apalagi penggunanya makin lama makin banyak gitu. Makanya dia ini agak lama gitu untuk adaptasi, kayak misalnya untuk untuk kayak ada buy now dan lain sebagainya, itu agak lama dia. Nggak secepat misalnya kalau kamu kayak di Facebook itu dia cuma ngerubah website. Tapi kalau aplikasi itu memang makan waktu. Ya, jadi that's the whole idea. Oke, nah kalau untuk organik, menurut saya tidak mudah. Bisa, tapi tidak mudah. Dan kamu mesti, kalau modelnya cuma ngepost kayak begini doang, lupakan. Kamu nggak bisa. Sekarang yang lagi ngetren itu modelnya adalah orang model karusel. Model karusel ya. Model karusel tuh model edukasi. Jadi dia kayak bikin cerita gitu ya. Contohnya misalnya kayak gini nih. Contohnya misalnya kayak nah, ini salah satu alumni di Gimaru nih, ya. Dia juga, tapi nggak tahu banyak. Nah, contohnya kayak gini nih. Atau misalnya, nah, saya seperti ini, ya. Diklik kanan. Nah, ini namanya karusel, ya, karusel. Atau ada orang ngomong slide, ya. Ini biasa cukup banyak orang yang suka. Oke, karena kalau ngajarin sesuatu, orang kayaknya pengen tahu gitu. Kalau di Gimaru nih gini. Nah, di Gimaru, misalnya contohnya kayak gini. Ya. Oh ya, by the way, kalau kamu mau kepoin saya juga boleh di sini ya. Michael Sugih. Nah, this is me. Promosi dikit dong, ya. Iya, Pak. Oke. Aman kan, kelihatan ya? Nah, di sini nih. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini yang paling rame nih. Nah, ini cara ampuh meningkatkan followers real. 387 like.
Nah, gua kasih nih kayak gini, riset hashtag yang benar, begitu ya. Cuma untuk bikin begini, bukan buat semua orang. Dan nggak semua orang punya waktu bikin beginian. Bener ya? Apalagi kalau kamu maunya jualan. Boro-boro bikin beginian ya. Pasang gambar yang udah dari supplier aja males kadang-kadang, ya kan? Nah, ya itu repotnya, oke? Apalagi mau digambar. Ini memang perlu waktu dan perlu orang yang punya passion, yang seneng ngerjain ginian. Terus terang, saya punya tim yang ngerjain ini, saya nggak ngerjain sendiri gitu ya. Jadi mereka lihat dari video saya ngomong dan lain sebagainya. Ah, ini yang mereka kerjain, akhirnya dibikin seperti ini gitu ya. Nah, ini juga bahasanya harus dipikirin bahasanya. Dan mikir nulis itu nggak mudah, beneran ya. Jadi memang perlu waktu. Mungkin kalian lihat seperti ini gampang ya. Kalian tahu nggak ya? Saya tulis caption ini nih, teknik ninja kayak gini-gini. Saya perlu waktu tebak berapa lama untuk nulis begini doang nih, segini nih. Berapa lama kira-kira menurut kamu? Tulis segitu doang. Ada yang mau nebak? 3 hari, Pak. 3 hari, sembarangan. 1 jam. Beneran tuh, 1 jam. Gue aja sampai kaget, men. Gue pikir, gue kadang-kadang ngeliat kan, tulisan cuma gini doang. 1 jam, men, untuk mikirin nulis begitu. Apalagi kalau orang yang nggak punya background ya, maksudnya untuk bikin beginian tuh nggak gampang. Oke, gue kasih tahu lagi. Ada satu cara lagi untuk bikin orang menarik. Caranya gimana? Ini ilmu nih ya. Hari ini kalian dapat seminar gratis. Kalian lihat ini nih, video 11.000 view. Not bad, ya kan? Not bad. Videonya apa sih? Kita lihat videonya. Gitu doang videonya. Paham ya? Tahu nggak saya dapat video ini dari mana? Ada yang mau nebak? Ayo, ada yang mau nebak? Dari mana dapat video? Dari internet. Dari internet. Ya udah pasti dari internet. Ini saya dapat dari TikTok. Oke. Jadi TikTok itu bejibun model beginian nih, video-video viral ya. Jadi salah satunya kamu bisa ambil video dari TikTok ya, kalau bisa jangan ada mukanya, lebih bagus ya. Jadi model video-video viral kayak begini, oke, kamu taruh aja ambil di TikTok, di download ya kan. Kemudian di-upload aja di sini gitu loh. Ini juga lumayan bisa narik orang. Ya memang sih maksudnya tapi semua video yang saya upload itu rata-rata masuk explore, pernah masuk explore gitu loh ya. Jadi lumayan. Instead of kamu bikin beginian, udah bikinnya capek, juga belum tentu ada yang lihat. Apalagi kalau desainnya juga jelek dan pas-pasan, ya kan? Nah, sebenarnya intinya kalau di Instagram ini mirip kayak di YouTube ya. Kamu setiap hari minimum harus ada 1 posting, gitu loh. Nah, ini yang susah. Jangankan kamu ya, saya juga susah. Karena saya banyak banget kegiatan gitu. Saya mesti nyiapin 1 tim khusus untuk nyiapin ini. Cuma kalau kamu jualan online, dan kalau kamu kepengen jadi selebgram di Instagram, itu sudah wajib hukumnya. Jadi kalau kamu nggak bisa posting setiap hari minimum 1, ya forget it, kagak mungkin. Kagak mungkin lo jadi selebgram. Kagak mungkin lo bisa jualan online. Beneran, ya kan? Jadi minimum udah 1 gitu. Jadi kalau kamu mau jualan misalnya produk outlet atau gimana, kamu mesti ngepost sehari 1, ya. Nah, itu seperti itu. Ya, ini juga nih, ini dari TikTok juga, ini juga dari TikTok. Ini saya modifikasi sedikit, ya. Jadi minimum sehari 1, kamu ngepost yang model gini, kombinasi ngepostnya. Jadi biar nggak bosen gitu ya. Cuma kalau didesain kayak gini kan keren ya. Ini juga dari TikTok kayak gini. Nah, ini juga lumayan nih. Ya. Oke, itu cara bangunnya. Nah, sekarang kalau kamu udah bisa ngepost, next step gimana? Next step itu kamu harus bikin orang bisa engage. Engage itu apa sih ya? Engage itu ngasih like, ngasih komen, nge-share, nge-save. Kalian tahu ya? Jadi di Instagram ini kamu bisa bikin kayak gini. Ada 4 hal engagement di Instagram yang orang bisa lakukan. Yang pertama nge-like, yang kedua komen, yang ketiga ini nge-share, yang terakhir ini nge-save. Ya. Ini semua akan memberikan indikasi kepada Instagram bahwa ada orang yang suka dengan foto atau dengan video atau dengan post ini. Intinya seperti itu. Nah, memang dunia ini tuh nggak adil. Karena kenapa?
Karena begitu lebih banyak orang yang nge-like, begitu lebih banyak orang yang nge-view videonya, misalnya contoh kayak gini, ya kan, banyak orang komen, banyak orang nge-share atau nge-save, Instagram akan nge-boost post ini di-explore. Jadi kalau sudah makin rame, sama Instagram ditaruh lagi supaya lebih rame. Pertanyaannya kenapa begitu? Kenapa Instagram nggak taruh video atau post yang nggak rame di-explore? Kan supaya rata dong, adil, sama rata semuanya. Well, nggak begitu. Dunia memang nggak adil, ya kan? Yang udah rame malah tambah rame. Sengaja Instagram. Kenapa coba? Kalian tahu kenapa? Intinya begini. Kita mesti paham, Instagram dapat duit dari mana? Instagram dapat duit dari kalau orang pasang iklan. Betul ya? Oke, orang pasang iklan. Kalau orang pasang iklan, berarti orang mau ngelihat iklannya di mana? Di Instagram. Benar kan? Orang mau lihat iklan orang kalau mau stay di Instagram lebih lama, berarti dia harus bisa ngelihat post-post atau video atau gambar yang dia suka. Yang bikin orang itu istilahnya tertarik. Nah, gimana caranya tahu bahwa banyak orang bisa tertarik dengan satu video, dengan satu post, dengan satu gambar? Yaitu kalau misalnya Instagram melihat banyak orang nge-like, banyak orang komen, banyak orang share, atau banyak orang save. Intinya begitu. Jadi kalau ininya banyak, engagement-nya tinggi, ini namanya engagement ya, 4 biji ini namanya engagement, ya, interaksi, ya kan? Itu berarti Instagram dapat tanda bahwa post ini disukai banyak orang. Intinya seperti itu, ya kan? Kalau misalnya Instagram kasih post kamu ke 10.000 orang, nggak ada satupun yang nge-like, ya udah berarti kagak laku dong, bener nggak? Ini sama kayak kamu jual gorengan, ya kan? Kamu teriak tahu goreng, kamu teriak ke 10 RT, itu kagak ada satupun yang beli, yang manggil aja nggak ada, ya kan? Jangankan beli, yang manggil aja nggak ada, ya berarti kagak laku tahu goreng. Atau kamu salah teriak atau gimana, saya nggak ngerti, ya kan? Intinya seperti itu, ya. Sama Instagram juga gitu. Nah, Instagram akan ngepost kepada orang yang jualan tahu goreng, begitu ngomong tahu goreng, langsung ada 10 orang yang tertarik. Nah, seperti itu, ya. Jadi that's the goal, oke? Nah, ini of course hoki-hokian. Jujur, saya bilang hoki-hokian. Kenapa? Karena saya pernah lihat ada orang yang ngepost bagus banget postnya, tetap aja nggak rame, ya kan? Kalau dia nggak iklan, nggak mungkin rame, ya kan? Nah, terus gimana caranya supaya bisa rame? Well, ada caranya sebenarnya. Caranya gimana? Caranya kamu manual. Kamu manual kepoin orang satu-satu, ya kan? Jadi goalnya seperti ini misalnya. Ya. Contoh misalnya, let's just say kamu jualan hair salon atau something lah gitu ya. Kamu lihat semua yang ada hubungannya dengan hair. Contohnya misalnya orang inilah ya, ini contoh misalnya ini, taruhlah orang Indonesia ya. Kamu lihat di sini, banyak kan nih, banyak orang yang nge-like, ya kan? Banyak orang yang komen. Kamu bisa lihat nggak nih komen? Oh, nggak bisa lihat komen. Oh, ini ada nih, ya. Ada yang komen. Definitely Photoshop, ya kan? No, that's called applying a filter. Apa macam-macam lah orang sini. Nah, kamu bisa masuk ke orang ini lagi, buka lagi masuk. Ini kan manusia beneran nih, kita lihat dia komen nih kan. Oh, ini akunnya private, nggak bisa. Oke, kita lihat yang ini. Private lagi. Banyak ini private ya. Coba ini. Loh, private juga. Seriously. Coba deh, cari yang lain deh. Ayu Ting Ting aja deh. Ayu Ting Ting. Nah, Ayu Ting Ting. Oh, ada Ayu Ting Ting Fashion. Coba Ayu Ting Ting Fashion. Ini beneran dari Ayu Ting Ting bukan ya? Oh iya lah beneran. Karena fotonya Ayu Ting Ting semua. Oke, kita lihat Ayu Ting Ting Fashion. Oke, kita klik di sini. Nah, ini dia misalnya. Demi apa murah banget tapi dipakai Kak Ayu kelihatan kelas banget. Oke, kita lihat. Kalau orang Indonesia tuh lebih open ya. Jauh sama Nagita harganya jetong-jetongan. Ini kita tutup yang tadi. Loh, orang Indonesia juga private kan? Serius nih. Kok private semua ya? Aneh.
Private lagi nih. Oh, ini malah nggak ada post ini. Ini nggak ada post. Kalau gitu kita lihat dari yang nge-like. Oke, kalau nggak dari ini kamu bisa ngecek gini nih, dari yang like 422 like ini kamu klik, nah kamu bisa lihat nih orang-orang ini. Karena kadang-kadang nggak semua orang suka komen. Oke, kita cek nih, kita open. Lihat yang ada gambarnya, jangan yang nggak ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya udah kemungkinan nggak jelas tuh orangnya. Nah, ini dia ada. Oke. Is me. Nui. Ini private. Ini private juga. Banyak banget sih yang di private. Kita lihat lagi coba. Private juga. Nggak ada yang ngepost. Well, kita tahu sekarang siapa yang follow Ayu Ting Ting banyak. Siapa lagi coba yang lumayan ngetop? Siapa Manopo. lagi? Hah? Manopo, si Andrea, siapa ya? Manopo di poin belakangnya itu. Baim Wong katanya Pak, Baim Wong. Baim Wong ya, Baim Wong. Baim Wong. Oke. Baim Wong, Mas Baim. Wah, ini yang nge-komen nggak salah nih 12.000, banyak banget. Oh, orang jualan nih. Sedia 1.000 followers, Kak. Hanya 20.000. Setuju banget, bosku. Yang tadi ya, Nui. Private. Nah, ini manusia beneran nih. Oke. Nah, ini manusia beneran. Oke. Ya, intinya kamu tuh bisa masuk ke sini ya. Kamu bisa masuk, kamu lihat siapa yang nge-like, siapa yang nge-view, terus kamu kepoin satu-satu, ya kan? Kamu kepoin satu-satu kayak gini, dan kemudian kamu bisa nge-follow dia, atau kamu bisa nge-like foto-fotonya dia. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi kamu di sini kamu nge-like, sebenarnya bisa komen juga sih. Cuma kalau komen ya mesti bener-bener manual, ya kan? Nah, cuman kalau orang ya misalnya gini, dia cuma punya 107 follower, 30 post. Tiba-tiba ada orang yang nge-like 6 fotonya dia. Menurut kamu dia akan ngecek nggak akun itu apa? Pasti ngecek. Karena kenapa? Saya sendiri pernah. Dan follower saya sudah 15.000. Tapi begitu ada orang yang nge-spam like di tempat gue, kan kelihatan tuh ya. Kelihatan kan banyak ya. Mukanya sama semua kan. Gue pasti penasaran. Siapa nih orang ya? Kok bisa nge-like banyak banget di tempat gue? Kayak gitu dah. Jadi orang secara nggak langsung akan tertarik untuk melihat dia punya akun. Gitu loh. Nah, itu namanya mancing. Ya, itu cara kamu untuk mancing engagement. Kadang-kadang ada orang yang seneng, kemudian dia pas balik itu bilang, oh thank you ya sudah di like, atau dia like balik. Jadi manusia itu ada yang namanya rasa pengen balas budi, ya. Dan ini umum banget. Dan secara riset membuktikan, ya, 10% orang akan bales kalau kamu nge-like. Artinya, kalau kamu nge-like 10 orang, kurang lebih ada 1 orang yang balas. Kalau kamu nge-like 100 orang, ada 10 orang yang balas. Kalau kamu nge-like 1000 orang, ada 100 orang yang balas. Kurang lebih. Itu idenya, ya, dengan cara seperti ini. Nah, masalahnya, siapa yang punya waktu ngerjain itu? Orang gua masih mau jualan online, ngurusin anak, ya kan, PSBB lah, ya kan, meeting Zoom dan lain sebagainya. Siapa yang punya waktu ngurusin begituan? Of course kagak ada, ngerti kan? Apa kamu mau hire orang khusus untuk ngerjain itu? Ya nggak mungkin, ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya ngapain? Ya udah gue pasang iklan dah. Begitu pasang iklan, what happen? Sehari 100.000, ya kan? Dan sehari 100.000 sekarang tuh kagak cukup. Pasti boncos. Kagak dapat apa-apa, nggak ada yang beli, ya paling cuma dapat like gitu-gitu doang. Dan itu sangat-sangat apa istilahnya habis duit banyak gitu loh. Kalau sehari 100.000, ya 1 bulan aja udah 3 juta. Bener nggak? Itu nggak ada caranya supaya kamu bisa mulai pelan-pelan, ya kan? At least lah narik lah perhatian orang atau gimana. Well,
Caranya gampang. Kamu bisa pakai tool ini, namanya Active Flash. Ya, tool ini sebenarnya saya udah ngembangin cukup lama, ya kan. Dulu itu pakai Selebgrami, ActiveFans, tapi karena udah berubah sekarang. Akhirnya kita pakai yang namanya Active Flash. Active Flash ini toolnya apa sih? Ini toolnya kalau kalian lihat sini nih, ada hijau-hijau gini, ya. Ini muncul karena dia pakai extension Instagram, ya. Jadi saya tunjukin sedikit nih caranya gimana. Ketika Anda beli nanti di outlets, ya, saya kasih lihat contoh di outlets misalnya gini. Outlets.id. Oke, masuk nih outlets ya. Ya. Oke, sebentar. Agak lemot. Iya, mulai keluar semuanya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kamu klik di sini, aplikasi digital marketing, Active Flash. Dia akan keluar seperti ini, ya. Ini harganya 595, ya. Di web saya juga harganya nih, activeflash.com. Nah, kamu bisa ke sini ya. Ini harganya juga sama, 595 setahun. Ya. Kalau kamu mau 3 bulan cuma 295. Tapi ya daripada 3 bulan ya langsung setahun lah ya. Kan bedanya jauh. Bedanya kamu hemat jauh banget nih diskonnya ya. Cuma 49.600 per bulan, ini 98.000, hampir ya 50% lah ya. Padahal yang di sini dapat 3 bulan, di sini bisa dapat 4 kali lipatnya, dapat 12 bulan. Oke. Nah, terus yang bedain lagi, kalau kamu beli di outlet, saya kasih ini spesial untuk kalian yang di outlet saja. Ada diskon 100.000. Kamu pakai kupon ini, ACF Flash, AC Flash di sini ya. Artinya apa? Artinya harga 595 ini harganya jadi 495. Ya. Dan ini bebas kamu bisa jual lagi ke orang lain. Oke? Masih dapat cashback lagi nih. Jadi udah dipotong 100.000, kamu masih dapat cashback 70.000 kalau kamu reseller, ya. Worth it banget nggak? Ini adalah best sellernya saya kasih ke outlet. Saya sebenarnya bisa bikin affiliate sendiri, tapi saya pikir kayaknya teman-teman di outlet ini bisa benefit dari sini. Berarti kalau kamu di luar taruh harga 595, kamu bisa untung 170.000. Jualan satu doang. Mau nggak? Asik nggak? Ya kan? Ini untungnya gede banget. Dan nggak ada barang yang dikirim. Begitu orang itu beli, tambah ke keranjang, kamu masukin email dan lain sebagainya, ya kan? Kamu bayar, ya. Orang itu nanti kita akan kirimin email. Oke, mungkin 1 kali 24 jam kerja lah ya. Nanti adminnya outlets akan kasih ke admin saya, akan kirim email, kita akan kirim email, orang itu bisa akses, ya. Nah, emailnya seperti apa? Saya tunjukin emailnya seperti ini. Bisa lihat emailnya? Ya. Bisa lihat ya? Ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, jadi nanti kita akan kasih email seperti ini. Hai, terima kasih sudah terdaftar, bla bla bla, udah dikasih tahu download instalasinya, tutorial instalasi, tonton video instalasi, kasih username sama password di sini. Masa aktifnya sampai kapan? Ini sudah otomatis dari kita, ya. Jadi nggak perlu pusing, ya. Paham di sini ya. Nah, kemudian pada saat Anda download, misalnya gini ya, Anda download, klik di sini, ya kan ngedownload, ya. Tadi saya udah download, jadi saya langsung kasih aja. Nah, dia langsung nih ngedownload ya. Udah ngedownload, caranya simple. Anda tinggal pakai aplikasi Chrome, Google Chrome, ya, Google Chrome atau yang baru Microsoft Edge. Ya, ada yang pakai nggak Microsoft Edge? Ini nih, yang lambangnya kayak gini nih, Microsoft. Ya, ini juga sama sebenarnya. Chromium juga pakai Chrome ya. Dan kemudian di sini Anda tinggal klik extension ya. Nah, ini Microsoft Edge nih, saya pakai Edge baru ya.
Kemudian Anda tinggal nyalain aja di sini kalau extension di sini nih. Kalau misalnya ini ada developer mode ya. Ini developer mode kamu nyalain. Kemudian bisa load ya. Kamu load di sini. Tadi saya udah nge-load sih. Nah, ini tadi Active Flash yang sudah saya unzip. Jadi kita dapat filenya zip, kita unzip, tinggal diklik di sini select folder, nanti dia upload keluarnya kayak gini. Keluarnya kayak gini. Ya, dia otomatis langsung nyala. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau udah nyala, simple ya. Kalau udah nyala, tinggal kita klik di sini, nanti dia keluar di sini ya. Kita klik di sini. Kemudian Anda tinggal login. Ya, tinggal login. Nah, karena saya tadi udah login, udah masukin username sama passwordnya, dia langsung login ke sini. Ya. Nah, ini simple. Jadi dia udah masuk langsung ke dashboard kayak gini. Cakep kan? Ya. Nah, di sini ini ada videonya, ya. Kamu bisa klik satu-satu nih. Ada intronya. Nah, kamu bisa nonton satu-satu videonya. Ya, tinggal belajar aja langsung. Tutorialnya langsung aja di sini. Ada FAQ dan lain sebagainya, ya. Oh ya, jangan lupa harus klik ini, harus dibaca, ya kan? Pastikan post terakhir 24 jam lalu, wajib posting dan lain sebagainya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya supaya akunnya itu jangan akun bodong, ya kan? Kalau bisa ya akunnya itu lumayan aktif lah ya, harus ada post. Oke, follow. Nah, terus kita akan ngelakuin yang namanya settingan. Ya, kamu lihat dulu di sini ya, follow setting ya. Kelihatan ya videonya ya? Kita nonton dulu bentar. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang follow setting. Nah, Follow setting ini berfungsi untuk mengatur proses following otomatis di akun Instagram Anda. Nah, kita tinggal klik setting di sini. Nah, di sini ada banyak sekali pengaturan yang bisa Anda atur sesuai dengan ini. oke. Jadi nanti kalian bisa lihat ya. Tapi intinya gini, kamu masuk ke setting. Nah, di sini ada 3 kegiatan yang kamu bisa lakukan. Ada follow, ada like, ada unfollow. Ya, Pak, kok nggak ada komen? Ya, nggak bisa. Kalau komen kebanyakan nyepam dan biasanya bisa langsung kena flag dari Instagram. Jadi kita udah pengalaman, makanya cuma follow sama like aja. Basically saya malah ngusulin cuma like doang biasanya, ya kan? Tapi anyway terserah kalian, ya kan? Nah, follow tuh begini. Ini semua dalam keadaan off ya. Oke. Kamu setting di sini. Oke. Nah, di sini kamu bisa follow berdasarkan user, berdasarkan hashtag, like, comment atau lokasi. Sumbernya dari mana terserah kamu. Oke. Kemudian ada filter blacklist. Ini kamu bisa. Nah, tadi kan sering ketemu akun private kan, nyebelin kan? Nah, coba kalau kamu manual satu-satu, ya private lagi private setengah mati, bener kan? Di sini bisa langsung jangan follow akun private, kasih kan? Dan atau kamu bisa follow semua jenis akun terserah kamu, ya kan? Nah, blacklist ini kalau misalnya dia akan nyari langsung kalau di profile bio-nya tuh ada tulisan misalnya judi online atau apalah misalnya bahasa-bahasa yang istilahnya nggak sesuai gitu ya, dia nggak bakal ngikutin, ya. Jadi don't worry. Kemudian ada lagi aturan yang namanya follow non-aktif. Non-aktif itu maksudnya apa? Jadi pada saat kita jalanin ini, kita on kan, dia kan akan jalan, kan dia akan aktif nih, nyari, dan kemudian dia akan nge-follow, atau dia akan nge-like, atau dia akan unfollow, ya kan? Kamu bisa taruh waktu kapan dia berhenti. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya jangan kelihatan terlalu robot, ya. Soalnya Instagram bisa ngedeteksi. Jadi biasa kita kasih dia jalan misalnya 15 menit, kemudian kita berhentiin 20 menit gitu. Kemudian jalan lagi 15 menit, kita berhentiin lagi 20 menit. Kayak gitulah istilahnya. Ya selang-seling lah, kurang lebih seperti itu. Dan sehari jangan nyalain terlalu lama, ya kan? Nyalain aja mungkin sejam, habis itu berhenti, next time sejam lagi. Nah, jadi kapan kamu nyalain ini? Ya ketika kamu lagi kerja. Kan kamu pakai laptop, ya kan? Kamu pakai kerja, ya udah nyalain aja kayak gitu. Jadi intinya apa? Intinya nggak seperti dulu 24 jam jalan terus kayak gitu. Nah, itu langsung kena flag Instagram. Kalau di sini nggak, aman banget. Selain itu, ini juga nggak minta password nggak minta password kamu. Jadi kamu masukin password ke Instagrammu sendiri. Ya, paham ya di sini ya. Nah, kita contohin ya. Jadi ini masih off semua, ya kan? Kemudian tadi Anda biasanya langsung disuruh ngeklik nih. Mana ya tadi?
biasanya Anda akan langsung disuruh masuk ke akun Instagram, ya kan? Begitu Anda klik ini, sorry nih, saya klik lagi deh, coba. Nah, silakan login ke instagram.com, jangan ditutup. Karena saya udah login tadi, dia tinggal masuk. Oke, contoh Mbak Im Wong di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke Mbak Im Wong. Kita tes, coba Mbak Im Wong. Begitu kamu masuk ke Mbak Im Wong, tunggu sebentar. Ya, banyak. Nah, contoh ini, Ismi Fauzia tadi ya. Nah, kalau kamu masuk ke akun beginian, ya kan, dia di bawah sini langsung keluar nih, script likers atau commenters. Maksudnya apa? Kita akan nge-grab username yang orang-orang yang nge-like sama komen di semua post ini. Asik kan? Kalau tadi kamu mesti klik satu-satu, lihat siapa yang nge-like, dikepoin satu-satu, ya kan? Kayak gitu repot kan? Ini nggak perlu, kamu tinggal klik aja di sini, script likers, commenters, nah dia pilih nih. Dia nanya, kamu mau siapa? Post likers saja atau komentar saja? Kalau saya bilang sih dua-duanya, saya save aja. Kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, ya udah dia langsung nih warnanya merah. Ya, warnanya merah, nanti itu. Dan kemudian kamu juga bisa scrape followers-nya. Kalau misalnya ini, contoh, kompetitormu, ya kan? Saya nggak tahu nih kompetitornya siapa nih. Selebgram juga, atau online shop, saya nggak ngerti. Atau akun siapapun juga ya. Kamu bisa pilih scrape followers. Jadi 902 followers ini akan di-scrape, dimasukin ya ke dalam ininya dia. Kita scrape. Ya kan? Nah, kamu bisa ada dua pilihan. Mau scrape semuanya 900-nya atau 10 new followers. Saran saya sih 10 new followers aja ya. Biasanya lebih efektif menurut saya gitu ya. Kamu save. Udah selesai begini, balik lagi ke ActiveFlash, ya tinggal kamu lihat di sini. Oh, ini belum, soalnya belum di-on-kan. Tinggal kita on-kan. Ya udah kamu diemin aja. That's it, cuma ditinggalin gitu doang. Nanti dia jalan. Ya. Nah, yang satu lagi likes. Likes ini tadi saya udah coba, tapi kayaknya Instagram ini lagi hang. Ya kan, Instagram ini kalau kita ketik hashtag, misalnya contoh apa ya, hashtag Surabaya misalnya gitu ya. Nah, kita masuk sini, atau bisa apa nggak nih? Tadi error sih. Nah, iya, ini Instagramnya lagi error websitenya, nggak bisa buka. Oke, kalau bisa buka, nanti dia keluar kayak gini lagi, ya kan? Kamu tinggal scrape aja yang hashtag itu semuanya, jadi di scrape, ya. Nanti dia bisa jalan. Terus kamu balik ke sini lagi, di on kan, nanti dia jalan seperti itu, ya. Nah, dia jalannya juga berdasarkan algoritma, jadi kagak langsung. Begitu di on langsung jalan, enggak, dia pelan-pelan. Ya, oke, kita ada aturannya gitu loh. Jadi supaya kelihatannya natural, ya. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita cek misalnya berdasarkan likes dan komen tadi udah ya. Nah, kan lihat nih, ini Ismi Aziza udah apa? Udah di itu. Nah, ini udah mulai nih nyekrep. 17 orang nih udah mulai nyekrep. Nanti orang-orang ini akan di-follow, ya. Let's see lokasi. Lokasi bisa nggak ya? Coba kita tes dulu nih ya. Semoga Instagramnya bisa. Ada lokasi apa ya yang dekat ya? Central Park kali ya, coba ya. Central Park. Nah, Tunjungan Plaza deh misalnya. Kalau Central Park takutnya yang New York punya. Tunjungan Plaza. Keluar nggak ya? Nah, keluar Tunjungan Plaza, tapi pilihnya mesti ada yang kayak gini nih. Yang ada tanda lokasinya nih, yang tanda lokasi gini ya. Tunjungan Plaza, kok nggak ada ya? Ini mesti di spasi. Spasi. Nah, ini ada nih, Tunjungan Plaza ya. Mesti yang ada tanda kayak gini. Klik di sini. Semoga bisa. Oh, nggak bisa juga. Instagram lagi ini kali. Lagi kayak kepenuhan mungkin. Mungkin banyak yang nyekrep jadi nggak bisa dia. Oke. Ya intinya seperti itu ya. Tinggal dipilih, nanti dia keluar sendiri itunya. Jadi cukup simple. Kita coba ini Oriflame. Oh, sedikit, nggak banyak.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kamu mau lihat dia punya, nah itu udah mulai follow tuh tadi, ya kan tadi 0, sekarang udah mulai follow 1, ya. Kamu juga bisa lihat analytics-nya. Nah, kalau dia nge-like, nge-follow 1 kelihatan di sini. Kalau tadi dia ada nge-like 2 kelihatan di sini, ya kan? Unfollow berapa, followers berapa, di sini ada semua analitiknya. Kamu juga bisa lihat aktivitasnya di sini. Nah, bisa ketahuan nih. Tadi follow siapa di sini. Kemudian siapa yang di-like, ada juga di sini semuanya, ya. Jadi bisa ketahuan. Oke? Simple ya? Oke. Nah, kalau misalnya Anda pengen tahu lebih lanjut di sini, tinggal ngecek aja videonya. That's it. Kamu jual 1, dapat 170.000. Asik nggak? Ya kan? Jadi hari ini mau jual berapa? Pertanyaannya cuma itu. Oke, thank you. Saya kembalikan pada Pak Arifin. Oke, baik Pak. Terima kasih. Pak, ini sebelum ini juga, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak nih. Yang saya lihat di chat ini dari Tanri ya, dari Tanri. Mohon tanya, batasnya minimumnya berapa Pak supaya bisa di-boost sama Instagram? Terus mau nanya nih, apa kebanyakan selebgram awalnya mereka beli followers, like, and comment? Nah, gitu Pak pertanyaannya. Sebentar ya. Saya kok nggak bisa. Oh ya, makanya. Saya stop share dulu. Oke. Saya baca dulu dah, saya nggak bisa baca tadi. Mau tanya, batas minimum berapa Pak supaya bisa di-boost sama Instagram? Batas minimum apa ya? Batas minimum engagement maksudmu? Likes atau itunya? Saya nggak tahu ya, jujur saya nggak tahu. Tapi menurut saya harus ribuan, baru bisa banyak. Ya kan? Makanya supaya bisa masuk ke explore itu nggak gampang. Ya. Cuman yang saya udah ngetes, yang sudah pasti, kalau kamu pakai video, jadi Instagram itu lebih mementingkan video dibanding post biasa, ya kan? Jadi kalau kamu taruh video, makanya saya bilang salah satu tekniknya tadi pakai video kayak di TikTok, ya kan? Yang viral, kamu nggak ngerasa bagus, kamu taruh. Itu videonya biasanya kalau udah nyampe sekitar 3.000, 4.000 aja udah mulai bisa ditaruh di Explore. Tapi again, ya kan? Udah taruh di Explore belum tentu juga banyak orang yang ngeliat, ya. Jadi tergantung lah, istilahnya itu sangat hoki-hokian. Kalau kamu mau pasti, pasang iklan. Intinya gitu. Karena Instagram mau kamu buang duit. Intinya gitu. Nah, kalau mau di tengah-tengah, nggak terlalu mahal, ya kan? Ya kamu bisa pakai Active Flash, ya kan? Buat mancing orang. Mancing aja dulu, ya kan? Lumayan bisa nambah-nambah. Karena kamu nggak pernah tahu istilahnya. Kalau menurut saya, kamu kalau rela bayar 100.000, 200.000 sehari, atau malah bisa 1 juta, 2 juta buat iklan, kenapa nggak pasang kayak beginian? Gitu loh. Ya kan? Karena ya lumayan buat nambah-nambah gitu kan. Intinya untuk narik perhatiannya orang. Kemudian nanya lagi, apa kebanyakan selebgram awalnya mereka beli followers, like, dan komen? Well, menurut saya belum tentu. Ya, kemarin saya ada satu, ini udah terkenal. Jadi selebgram ini gini, tergantung dia ini udah terkenal apa belum. Loh, maksudnya apa? Well gini, jadi ada orang tuh yang dari Instagram, dia bukan langsung dari Instagram, tapi dia juga punya YouTube, YouTube-nya terkenal. Ya kan, kemarin ada satu, siapa ya yang ngomongin sama saya, Instagram-nya di-ban, dia bikin lagi nggak sampai sebulan, ya, itu udah ratusan ribu followers-nya. Gitu loh. Karena kenapa? Memang followers-nya itu seneng sama dia. Gitu. Dan dia punya YouTube akun, gitu. Dan kebanyakan memang Instagram sama YouTube ini harus jadi satu. Gitu. Jadi biar rame. Saya punya juga, saya jarang sekali nge-post. Karena pertama nggak ada waktu, kemudian kedua ya saya orangnya lupaan gitu ya. Kadang-kadang saya nge-post gitu. Tapi tetap aja follower saya naik. Karena kenapa? Saya punya YouTube. Saya punya YouTube, saya juga punya mailing list, saya broadcast, tetap aja naik. But again, anyway, karena saya nggak jualan di Instagram, nggak sampai gimana ya, saya nggak terlalu mentingin di situ. Saya lebih sering jualan di YouTube gitu. Tapi buat orang-orang yang mau jadi selebgram, yang mau jualan di online shop, ya penting gitu. Ya. Oke. Awalnya mereka beli followers atau enggak? Kalau biasanya sih, kalau awal mulai orang mau jadi selebgram dari nobody, wannabe, dari nol, gue yakin pasti pernah beli. Nggak usah munafik, pasti pernah beli. Karena murah banget followers. Ya kan? Followers itu murah, cuma followers ada beberapa macam. Jangan tergiur oleh murahnya doang. Kenapa? Karena pada saat kamu beli followers, ada followers yang dibikin oleh bot. Bikin oleh bot maksudnya apa? Ya low quality. Tadi kamu lihat ya, ada beberapa yang ngikutin Ayu Ting Ting itu yang nge-like dan lain sebagainya.
itu nggak ada gambar profile, nggak ada, dia nggak pernah nge-post, itu namanya low quality, ya kan? Berarti itu ada orang yang bikin program, bikin akun Instagram banyak, sembarangan nama, terus habis itu pakai itu nyepam, mulai nyepam nge-like, nyepam komen di mana-mana kayak gitu. Itu sering terjadi, ya kan? Nah, yang lebih high quality biasanya tuh udah ada gambarnya, minimum ada post 1 dan lain sebagainya. Biasanya gitu. Kelihatan sedikit lebih real, meskipun itu juga bot. But anyway, Instagram itu nggak bodoh, ya kan? Sekarang udah ada AI, udah ada komputer yang lebih canggih, ya dia pelan-pelan dia akan ngebabat satu-satu. Jadi kalau kamu misalnya baru mulai, terus kamu tergoda, gue mau ngetop nih langsung, beli 10.000 followers, oke. Begitu kamu ngepost, nggak ada yang nge-like. Begitu kamu ngepost yang nge-like cuma 2 orang, 10 orang, ya ketahuan lah, ya kan? Ya ketahuan. Dan kemudian abis itu dari 10.000 besoknya turun. Ya malu dong, ya kan? Terus caranya gimana, Pak? Iya, nggak ada cara ya. Caranya pelan-pelan begitu, bangun karir memang. That's how it is. Oke, Bu Hana. Untuk berjualan di IG, apakah lebih baik buka IG baru atau IG personal yang sudah lumayan banyak? Ini emang agak sedikit susah ya. Apalagi kalau IG personal kamu sudah kuat personal brandingnya. Tapi saran saya mending buka IG baru. Jangan dicampur. Cuma gini caranya ya. Jadi kamu buka IG baru. Kayak tadi Ayu Ting Ting misalnya. Saya nggak tahu itu akun aslinya dia apa enggak yang jualan. Oke, ya kamu bisa pakai akun pribadi ini untuk mengendorse ke sono, gitu loh. Ngasih tahu, saya ada jualan ini nih, tapi saya nggak jualan di sini. Sekali-sekali aja, kamu sekali-sekali promosi barangmu. Nah, kalau kamu mau beli, silakan follow ke sono ya. Jadi jangan lihat di sini, gitu loh. Jadi tarik orang ke sono, intinya seperti itu. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang akun pribadi itu kan kita pengen sesuatu yang pribadi ya. Mungkin kamu sharing mengenai keluargamu dan lain sebagainya. Terserah. Tapi ada juga sih orang-orang kayak misalnya kayak siapa Raffi Ahmad atau gimana itu udah nyampur kaca kadut sih. Cuma beda ya, karena mereka udah terkenal gitu. Orang terkenal kentut aja wangi gitu loh ya. Jadi nggak ada masalah. Cuma buat kita kayaknya jadi masalah gitu. Kalau misalnya mau bangun brand susah kayak gitu. Ya. Kemudian ada lagi Asdiana Wati. Gimana mengkonversi like jadi penjualan? Nggak ada rumus yang pasti kalau itu. Ya, karena gini, ini menarik nih. Orang belum tentu like untuk beli. Benar nggak? Kamu pernah beli tanpa like? Pernah pasti, ya kan? Jadi ada orang lihat iklan moro-moro terus dia beli. Dia nggak nge-like, nggak komen, nggak follow, nggak ngapa-ngapain dia. Jadi berbeda dengan pikiran orang dahulu, gue mesti nge-follow dia dulu, baru gue jadi pembeli. Belum tentu. Jadi zaman sekarang ini udah beda, udah nggak kayak dulu. Zaman dulu iya, zaman sekarang nggak lagi. Jadi Instagram ini udah lama-lama udah lebih mirip kayak marketplace. Jadi cara satu-satunya supaya bisa lebih banyak penjualan, ya post kamu ini harus bisa dilihat lebih banyak orang. That's the only thing. Dan gimana caranya? Ya, any things that you can do. Nomor 1 pasti iklan. Nomor 2 kamu pakai active flash. Nomor 3 manual satu-satu. Ya kan? Lo sharing satu-satu. Ya nomor 4 apalagi? Ya kamu bisa bikin YouTube misalnya kayak gitu, ya kan? Promosi di tempat lain bisa juga gitu. Jadi menurut saya banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau strategi yang kita lakuin sekarang, jadi kita ada bantu beberapa brand untuk jualan di Instagram. Itu bukan mainannya pemula lagi. Ya, aku ngomong bukannya untuk membuat kalian down ya, tapi budget kita aja untuk iklan tuh 150 juta sebulan. Jadi nggak mungkin kalau pemain mula, ya kamu pemula banget, nggak ada modal, mau coba-coba main dan mau dapetin omset puluhan juta aja susah menurut saya, ya kan? Lu mending jualan di marketplace, masih lebih ada ininya. Tapi kalau kamu mau jualan Instagram dengan nggak ada modal sama sekali, forget it, ya kan? Kalau kamu misalnya nggak berani keluarin modal sehari minimum 500.000 sampai 1 juta untuk iklan, forget it. Gitu loh. Mending nggak usah main, buang-buang waktu. Jadi Instagram buat apa, Pak? Pertanyaannya itu, ya kan? Instagram itu istilahnya kayak punya website lah, punya branding, ya. Jadi kalau sekarang kamu ditanya, kamu jualan apa? Websitemu mana? Nggak ada website. Oh, nggak bonafit. Kamu ditanya, kamu jualan apa? Ada brand misalnya, kamu bikin sendiri, saya nggak ngerti ya, jualan kuliner, paling umum kan sekarang ya. Ada Instagram nggak? Nggak ada. Nggak bonafit. Harus punya, itu udah harus punya.
Masalah kamu bisa jualan apa enggak dari situ itu cerita lain. Tapi kalau kamu punya Instagram, ya itu ceritanya beda. Karena Instagram kamu lebih mirip kayak website jadi etalase doang gitu. Ya syukur-syukur ada orang lihat dan beli gitu kan. Tapi kalau kamu mau ngarepin promosi dari sono untuk bisa menjangkau lebih luas, kamu harus iklan dan harus banyak duitnya. Ya. Tapi tergantung nih sih. Kemarin ada salah satu alumni juga dia jualan cake gitu ya, jualan cake. Cake-nya sih mahal sih, berapa ratus ribu, ada yang sampai jutaan juga gitu cake-nya ya. Dia iklan nggak terlalu mahal, masuk. Tapi menurut saya itu hoki. Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Kalau kamu jualannya misalnya barang-barang barang-barang yang fast moving, ya kan? Kamu jual masker, jual apa? Agak susah ya, karena banyak orang jual hal yang sama gitu. Jadi menurut saya lebih mending kamu jual kekenalan atau jual di marketplace lebih cepat gitu. Tapi kalau kamu jual di Instagram, ya itu buat branding tokonya kamu gitu. Jadi ya sembari kamu pakai Active Flash untuk ningkatin engagement, ya kayak sehari. Jadi Active Flash ini kayak apa ya? Active Flash ini lebih kayak SPG istilahnya. Kalau toko kamu, online shop kamu taruh di situ, atau akun kamu taruh di situ, nggak ada orang yang nawarin like, halo Kak, boleh Kak beli? Ya sepi, ngerti kan? Jadi Active Flash ini lebih kayak SPG. Dia bukan iklan, oke? Jadi iklan itu kayak kamu misalnya di depan toko ya, ada orang pakai megafon, halo silakan hari ini beli satu gratis satu, misalnya kayak gitu ya. Itu iklan. Ini nggak kayak gini. Ini kayak SPG, ya kan satu-satu ditawarin, pelan-pelan, satu-satu ditawarin, kayak gitu. Bikin tokonya ada kehidupan, lebih ramai sedikit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, Active Flash bisa diaktifkan di berapa IG. Satu license ini cuma satu IG, ya. Tapi kamu bisa ganti-ganti, kan nggak mungkin kamu jalanin bareng, ya kan? Tapi kalau mau jalanin bareng, satu PC maksimum cuma bisa 3. Tapi kamu mesti beli 3 license, beda. Saran saya, beli satu aja, kalau kamu ganti-ganti juga boleh, nggak ada masalah. Dan juga bagus menurut saya. Jadi nggak terlalu masif ya. Karena yang problemnya orang dengan tools ya, dulu banyak banget kan pakai tools, saya juga jualan tools juga, saya juga pakai ya. Banyak orang kena problem dengan situ karena orang jalan itu 24 jam. Ya Instagram kan sekarang ada AI, dia tahu lah, manusia nggak mungkin 24 jam main Instagram. 24 jam nge-browse, nge-like orang, nge-komen orang, nge-follow orang, itu pasti robot gitu kan. Iya, makanya itu kena ban gitu loh. Nah, jadi saran saya gitu. Kemudian Instagram ini sangat-sangat sensi. You gotta be careful, oke, sangat-sangat sensi, ya kan? Jangan nge-post sesuatu yang ada copyright, udah pasti, ya kan? Karena ada orang kemarin ngomong sama saya, Pak, saya kena ban, Pak. Kenapa? Saya jualan barang-barang branded, tapi asli lupa, itu barang saya sendiri. Terus di hashtag Adidas, di hashtag Nike, kena langsung. Kok bisa? Ya nggak bisa. Karena Instagram nggak ngerti. Itu barangmu, atau barang selundupan, atau barangnya siapa, atau itu misalnya ori apa nggak ori, dia nggak ngerti. Ya kan? Tapi dilihat kamu jualan, kayaknya kemungkinannya sih nggak ori. Karena kebanyakan kayak gitu. Oke. Mungkin itu ya Pak Arifin ya. Oke, teman-teman. Siap. Jadi ini luar biasa ya, Pak Mike ini panjang dan lebar banget dia mengenai Instagram ya, apalagi dibantu dengan Active Flash ya. Dan ini sekali lagi saya mau mengingatkan teman-teman semuanya, ini aplikasi Active Flash ini hanya bisa didapat di outlet.id. Ada tambahan tadi ya, diskonnya 100.000. Ya, ini nggak ada di tempat lain, Pak. Saya nggak pernah ngasih diskon 100.000, beneran, ya kan? Jadi kalian harus ambil kesempatan baik ini. Ya, hanya di outlet.id loh. Ya, kemudian tambahan lagi, ya tambahannya apa? Cashback-nya. Ya, masih dapat cashback lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah mempunyai aplikasi outlet.id segera ya dan mau mengembangkan jualan ataupun branding di Instagram, ya segera nih. Ya mumpung masih ada promosi dari Pak Mike ini diskon 100.000 ya Pak ya? Yes. Seperti itu. Oke. Baik, sekali lagi Bapak Ibu dan khususnya Pak Mike, terima kasih banget nih Pak nih. Banyak tambahan ya yang kita dapat ya. Mungkin juga teman-teman nih seperti dari ini beberapa juga menanyakan hal-hal yang benar-benar terkait dengan Instagram. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya Pak Mike dan buat Bapak Ibu semuanya ya, buat Bapak Ibu semuanya
ya pastikan setiap hari Rabu ada di outlet.id di 14.30 di RPK, dan untuk Rabu depan nah, tidak kalah meyakinkan kembali ya, kalau hari ini dengan Pak Mike, nah kalau Rabu depan nanti dengan rekannya Pak Mike juga nih, ada dengan Pak Juanda ya, Pak Juanda Rafaelim ya, yang akan hadir juga di RPK Review Product Knowledge di outlet.id. Terima kasih Pak Mike dan teman-teman semuanya, sampai ketemu Rabu depan, dadah.